Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Mardinsyah, NPM 2110110041. Saya dari kelas semester 3 reguler 1 klaster 2 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, dosen pengampu Bapak Hadi Saputra Panggabean, SPDI MPD, yang mana dalam kali ini ditugaskan untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan memvideokan hasil dari UTS yang akan dikumpul ataupun diserahkan kepada dosen pengampu. Yang mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang definisi tafsir tarbawi serta metode pendidikan dalam Al-Quran dan pendidik yang terbaik menurut atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, definisi dari tafsir tarbawi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata per kata, yang mana tafsir dan tarbawi. Tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiran, sehingga tafsir itu adalah masdarnya dari bahasa Arab fassara yufassiru, yang memiliki arti menafsirkan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan sesuatu yang abstrak, yang tersirat, yang tidak bisa dipahami secara langsung. Adapun tarbawi itu dari bahasa Arab, yaitu robba yurabbi, yang berarti mendidik, memelihara, menguasai. Sehingga tafsir tarbawi memiliki pengertian, yaitu suatu cara, metode untuk menyingkap atau menafsirkan atau menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang mana tafsir tarbawi ini kita menjelaskan, kita menerangkan atau menyingkapkan suatu ayat-ayat yang abstrak, yang terjerumus ataupun yang terfokus, yang bertujuan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang pendidikan atau ayat-ayat yang lebih kepada terfokus tentang ilmu pengetahuan. Itulah tafsir tarbawi, menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang abstrak, yang lebih terfokus kepada ayat-ayat tentang pendidikan. Dan yang kedua, itu metode pendidikan atau metode pendidikan Al-Quran dan pendidik yang terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, metode pendidikan dalam Al-Quran ini banyak sekali dijelaskan ataupun diterangkan di dalamnya, yaitu ada metode kisah, ada metode targhib atau kabar gembira, ada metode tarhib atau ancaman peringatan. Dan juga dari metode-metode ini ada beberapa jenis-jenisnya, seperti metode al-hikmah, metode mau'izatul hasanah atau metode nasihat, ada metode mujadalah atau berdebat dengan cara yang baik, ada metode tablik, menyampaikan sesuatu, dan juga lain sebagainya. Yang mana dalam hal ini yang menjadi metode terbaik menurut saya adalah metode kisah. Mengapa? Karena di dalam metode kisah ini terdapat di dalamnya metode-metode lainnya. Dari metode kisah atau sirah, sejarah, itu terdapat metode al-hikmah, yaitu dengan cara baik dalam menyampaikan kebaikan. Ada juga di dalam metode kisah ini terdapat metode mau'izatul hasanah, adanya nasihat-nasihat baik yang disampaikan oleh para nabi dan para sahabat. Dan juga di dalam metode kisah ini ada metode yang namanya mujadalah, bagaimana cara Rasul menyampaikan argumen dengan cara berdebat dengan baik kepada para kaum kafir-kafir ketika itu, sehingga mereka ingin mengenal dan masuk ke dalam Islam. Ada juga metode tablik, bagaimana cara Rasul berdakwah dengan cara sembunyi, sir, atau dengan cara terang-terangan sehingga sampai banyaknya yang masuk Islam. Begitu caranya. Nah, jadi menurut saya metode yang terbaik itu adalah metode kisah, yang mana dalam Al-Quran 2/3-nya adalah kisah, yang menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada umat-umat manusia dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu menjadi metode cara kita untuk mendapatkan pelajaran, mendidik bagi para peserta didik, khususnya bagi kita mahasiswa yang mempelajari tentang tafsir tarbawi, sehingga dari metode kisah ini kita dapat mengambil pelajaran pendidikan untuk kedepannya, sehingga kita bisa menerapkan
dari apa yang diceritakan dalam kisah-kisah tersebut. Di dalam kisah itu terdapat kabar gembira sehingga kita bisa meniru apa yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ada juga tarhib ataupun peringatan, ancaman sehingga kita bisa menjadi pelajaran dan kita bisa menjauh dari hal-hal yang buruk yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan juga ada bagaimana cara Rasulullah berdakwah di dalamnya sehingga kita bisa menirukan tersebut di zaman sekarang ini agar orang-orang tidak langsung menganggap Islam itu teroris. Bagaimana cara Rasul berdakwah? Dengan cara baik. Rasul juga wajadilhum billati ihsan. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125 Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati ihsan. Dan juga ada di ayat itu disebutkan mau'izatil hasanah. Bagaimana cara berdakwah dengan hikmah, menasihati dengan baik, berdebat dengan cara yang baik. Nah, begitu diterapkan Rasulullah. Rasulullah nggak langsung menjudge kau salah, engkau neraka, tidak. Tapi Rasul mengajaknya dengan cara hikmah, menasihati dengan cara baik dan menyampaikan argumen-argumen itu dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang baik, tidak dengan cara emosi ataupun menyalah-nyalahkan. Nah, begitu metode yang terbaik. Adapun pendidik yang terbaik menurut saya dari dulu sampai denang detik ini bahkan sampai nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menandingi pendidik yang terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang menjadi terbaik bagi mahasiswa ataupun peserta didik, maka contoh dan tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah dalam Quran, Rasulullah itu uswatun hasanah. Dan juga dari lainnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Terdapat suri teladan yang baik, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia, yang agung dalam diri Rasulullah. Sehingga Rasul itu seorang pendidik, seorang ayah, seorang sahabat yang baik, yang mulia ketika itu dan mungkin sampai saat ini. Maka bagaimana cara menjadi pendidik yang terbaik? Maka contohlah Rasulullah. Bagaimana cara lisannya menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan kabar-kabar gembira kepada seseorang. Bagaimana cara lisannya menyampaikan peringatan, tidak menyakiti hati orang. Bagaimana perilaku dia kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu, apa yang sudah dilakukan. Maka bagi kita pendidik, ingin menjadi pendidik yang terbaik, ketika kita mengajarkan ilmu pengetahuan, ketika kita mendidik kepada peserta didik kita, maka apa yang kita ajarkan itu menjadi pelajaran bagi kita sebagai pendidik. Maka ketika kita ingin mengajarkan tentang sholat, maka kita sebagai pendidik harus sholat. Ketika kita mengajarkan tentang puasa, maka kita sebagai pendidik harus puasa. Maka pendidik yang terbaik itulah Rasulullah SAW. Dan bagaimana caranya menjadi pendidik yang terbaik? Yaitu melakukan perbuatan atau menerapkan ilmu pengetahuan atau pendidikan yang akan kita didik kepada peserta didik. Sehingga kita sebagai pendidik sudah melakukan apa yang akan kita ajarkan. Banyak sekarang pendidik yang mengajarkan ini, tapi dia tidak menerapkannya dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maka kosong, nol, tidak ada apa-apanya. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.